Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan kami tim delegasi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memaparkan artikel ilmiah kami dengan topik Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Yang pada kesempatan kali ini pula kami bertindak sebagai posisi pro, yang artinya kami mengamini adanya mosi perdebatan kali ini. Dalam mengawal penegakan hukum pemilu, Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan juga penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang terdiri atas pelanggaran administrasi pemilu dan juga tindak pidana pemilu. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 93 huruf B dan juga pasal 94 Undang-Undang Pemilu. Maraknya kasus yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu merupakan suatu permasalahan yang tidaklah dapat dihindari. Terlebih jikalau terdapat adanya pelanggaran pemilu yang harus ditangani pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Hal tersebut dikarenakan adanya benturan kewenangan yang tentunya akan bermuara kepada prinsip ketidakpastian hukum terhadap lembaga manakah yang nantinya akan berwenang untuk menangani perihal tersebut. Hal tersebut pula akan menimbulkan adanya disparitas putusan antar lembaga, yakni putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan Bawaslu, sehingga tidak adanya bentuk kepastian hukum. Adapun jika ditinjau dalam perspektif yuridis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 3 huruf D dan pasal 4 huruf D pada pokoknya menyatakan bahwasanya pemilu harus memiliki prinsip kepastian hukum dan bertujuan untuk mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Prinsip serta tujuan ini tak akan mungkin dapat diwujudkan karena jika wewenang Bawaslu untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional tetap diaminkan, maka akan berakibat pada timbulnya disparitas, bahkan benturan serta tumpang tindih antara putusan Bawaslu dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab secara ekspresi verbis dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu, yang mana menurut pasal 474 Undang-Undang Pemilu hanya dapat dilakukan paling lambat 3 kali 24 jam pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Artinya, jika Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang berbarengan dalam rentang waktu yang sama, maka akan timbullah ketidakpastian hukum apabila terdapat suatu putusan Bawaslu yang justru mempengaruhi hasil perolehan suara pemilu jika Mahkamah Konstitusi juga tengah menangani sengketa hasil pemilu tersebut. Seperti halnya dengan kasus yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di mana terdapat putusan Bawaslu yang telah mempengaruhi hasil perolehan suara yang tengah diproses oleh Mahkamah Konstitusi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berbicara soal kepastian hukum, sejatinya juga senada dengan teori tujuan hukum yang dibawakan oleh Gustav Radbrecht, di mana selain keadilan dan kemanfaatan, namun juga ada kepastian hukum sebagai unsur prioritas dalam penegakan hukum pemilu. Pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional, maka penanganan dilakukan tidak tepat kiranya jika ditangani oleh Bawaslu, karena akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Hal tersebut dilandasi dengan adanya tumpang tindih putusan satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan putusan antar kedua lembaga tersebut. Adapun rekomendasi yang kami tawarkan adalah dengan adanya pembatasan waktu yang jelas terkait sejauh mana Bawaslu dapat melakukan penanganan pelanggaran pemilu. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadinya disparitas putusan serta tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan juga Mahkamah Konstitusi dalam menangani pelanggaran pemilu. Sebab dengan diberikan wewenang kepada Bawaslu dalam menangani pelanggaran pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional, maka putusan Bawaslu akan mempengaruhi hasil perolehan suara pada pemilu. Dan tentunya jika berbicara berkenaan hasil, maka akan menjadi pertanyaan besar ketika putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa perselisihan hasil pemilu yang keluar justru tidak sejalan dengan hasil dari putusan Bawaslu, dan begitu pun sebaliknya. Untuk itu, dari pemaparan argumentasi yang telah kami sampaikan, dengan ini kami menegaskan bahwa kami menyetujui dengan lahirnya mosi kita kali ini. Terima kasih dan salam Demokrasi.